Presiden China Xi Jinping tur ketiga negara Asia Tenggara tanpa melawat ke Indonesia pada pekan ini di tengah perang dagang yang ditabuh Amerika Serikat. Kunjungan Xi ketiga negara itu untuk membangun koalisi di tengah perang dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga negara-negara lain. Indonesia juga merupakan mitra dagang utama China, tapi sayangnya tidak ada kunjungan kali ini, bahkan melewatkan kunjungan justru datang ke beberapa negara lain. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia Syaroni Rofi. Selamat pagi Pak Syaroni. Ya, selamat pagi, Mas. Ya, ini Ya, sebenarnya kita harus melihatnya dari kacamata mungkin berpikir positif. Ada yang mengatakan memang pada saat bersamaan waktunya tidak tepat. Saat itu Presiden Prabowo juga akan melawat ke beberapa negara, sementara Xi Jinping waktunya terbatas. Tapi kalau kita lihat sebenarnya nilai perdagangan Indonesia dengan Tiongkok ini sepanjang tahun lalu tuh sebesar 135,17 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 5,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan Tiongkok ini berkontribusi 31,1% dari total nilai impor Indonesia di tahun 2024. Tapi justru kenapa kita tidak dikunjungi oleh Xi Jinping di tengah memanasnya hubungan dagang antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan beberapa negara dengan tarif resiprokal ini, Pak? ya, Mas Yuda. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Pak Prabowo di satu sisi memang baru selesai kunjungan ke Timur Tengah gitu ya. Jadi dari sisi waktu kunjungan itu kan persiapannya sangat jauh-jauh hari, sangat matang gitu ya. Apalagi rute kemarin adalah Timur Tengah mengunjungi 4 negara gitu ya di Timur Tengah. Artinya persiapannya sangat jauh-jauh hari gitu. Kemudian setelah itu ada peristiwa di mana Presiden China Xi Jinping berkunjung ke Malaysia, Vietnam dan Kamboja itu dalam waktu yang berdekatan. Artinya memang kalau kita bicara timing, kunjungan itu tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat ya. Persiapannya harus panjang gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan relasi antara Indonesia dengan China, saya kira relasi kedua negara baik-baik saja. Kunjungan itu tidak tentu gitu ya. Di masa depan boleh jadi ada agenda-agenda yang akan dilaksanakan begitu dan itu dilakukan di Jakarta. Saya melihatnya bahwa saat ini China berkunjung ke Malaysia karena saat ini ketua ASEAN itu adalah Malaysia gitu ya. Jadi ketua ASEAN untuk saat ini adalah Malaysia, sehingga saya melihatnya Presiden Xi Jinping memberi perhatian khusus kepada pemimpin ASEAN ya, dalam hal ini Malaysia, dan figur pemimpin Malaysia saat ini memang Anwar Ibrahim berusaha untuk menyeimbangkan begitu ya antara timur dan barat, dan dalam beberapa kesempatan Presiden dalam hal ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengkritik barat. Artinya Malaysia juga lebih fleksibel sekarang ya di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim begitu ya. Kemudian yang berikutnya dari sisi Vietnam, mereka adalah trading partner gitu ya. Prosesnya lama saya kira, apalagi produk-produk Vietnam masuk ke China, produk China masuk ke Vietnam, volumenya tinggi sekali gitu ya. Sementara dengan Kamboja dari sisi lokasi ya, dari sisi jarak, kemudian dari sejarah, dua negara ini sangat dekat begitu ya, sehingga tentu saja ketika kunjungan itu dilakukan pasti pertimbangannya jarak juga begitu ya. Vietnam, kemudian Kamboja, kemudian Malaysia. Dari sisi rute, sepertinya rute yang dipilih itu gitu ya. Nah, kemudian di masa depan tentu kita ingin agar hubungan Indonesia dengan semua negara baik-baik saja, apalagi sejauh ini posisi pemerintah Indonesia itu adalah memperbanyak teman gitu ya. Kita ingat bahwa dulu Pak Prabowo ketika baru dilantik, beliau memilih rute China kemudian Amerika. Itu juga simbol bahwa Indonesia itu senantiasa ya berusaha memperkuat doktrin politik luar negeri bebas aktif. Nah, itu di satu sisi. Di sisi yang lain, Indonesia dengan China juga berada dalam gerbong yang sama ya, dalam hal ini bridge ya.
di mana gerbong bridge ini adalah salah satu kekuatan ekonomi yang dipertimbangkan dalam konteks global gitu ya, sehingga menurut saya hubungan Indonesia dengan China baik-baik saja gitu ya, apalagi kita baca informasi baru ini ada sambungan telepon antara Presiden Prabowo dengan Presiden China gitu menyangkut hubungan ya, perayaan hubungan Indonesia 75 tahun gitu ya. Itu yang saya bisa komentari atau tangkap, Mas Yuda. Mas Rodi, kalau yang menarik Anda katakan sebenarnya hubungan kita baik-baik saja, tapi dalam kondisi emergensi saat ini kedatangan Xi Jinping itu seperti sebuah warning bagi negara Barat dan Amerika Serikat terkait dengan kunjungan mereka dengan negara-negara Asia Tenggara, alians mereka ya. Lalu Anda melihat kalau secara ekonomi tadi pertemuan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok tadi saya katakan juga cukup baik, terutama kalau nilai impor yang cukup tinggi, kemudian juga kerjasama yang sudah terjalin 70 tahun Indonesia dengan Tiongkok masih cukup baik. Tapi kalau Anda melihat sebenarnya apakah ada poin-poin penting yang ditunjukkan dari kehadiran Xi Jinping ini ke tiga negara dalam kondisi ekonomi saat ini dengan kondisi ketidakpastian terkait dengan tarif internasional ini, Pak? Ya, tentu saja saya melihatnya bahwa kehadiran Trump dalam kepemimpinan Amerika Serikat hari ini tentu menghadirkan suasana baru begitu ya, di mana Trump mengkampanyekan perang dagang ya, perang tarif, karena sasarannya salah satunya adalah China gitu ya. Kita ingat betul dulu saat Trump menjadi presiden pada periode sebelumnya, dia sangat keras terhadap China begitu ya. Jadi Trump menunjukkan gestur yang sangat keras terhadap China baik dari sisi politik maupun ekonomi gitu ya, karena bagi Amerika salah satu penantang mereka hari ini adalah China. Oleh sebab itu apapun harus dilakukan untuk bisa mengimbangi China hari ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya pada periode kedua gitu ya. Jadi Trump juga mengumumkan tarif. Tetapi bedanya hari ini adalah tarif itu diberlakukan untuk banyak negara, gitu ya, termasuk negara mitra strategis mereka, gitu ya. Jadi Trump juga menjatuhkan tarif tinggi kepada Eropa, begitu. Kemudian secara geopolitik juga Eropa tidak bisa diajak diskusi dalam isu Rusia Ukraina, begitu. Itu menunjukkan kepemimpinan Amerika hari ini dalam posisi yang banyak dikritik ya, banyak dikritik mitra strategis mereka gitu. Nah, khusus untuk China begitu saya kira Trump melihat bahwa penantang Amerika hari ini adalah Rusia dan China begitu. Namun demikian Trump berusaha menggunakan pendekatan berbeda untuk Rusia. Trump memilih jalan kompromi dengan Putin begitu. Sementara untuk China saya kira penekanannya adalah pada perang ekonomi, gitu ya, sehingga untuk China khusus tarifnya itu sampai 140%, gitu ya. Artinya China melihat Trump melihat ya China ini sebagai penantang yang harus diredam, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ketika tarif diberlakukan dan tentu pemimpin China tidak tinggal diam, gitu ya, bahwa ada pernyataan menarik dari Xi Jinping bahwa kita dalam samudra ini tidak bisa berlayar dengan satu sayap saja. Kita membutuhkan sayap bersama. Kita butuh kerjasama. Jadi saya melihat bahwa China juga berusaha mengimbangi. Ketika ada perang tarif, mereka juga punya jurus-jurus yang bisa digunakan untuk mengimbangi serangan perang tarif dari Amerika begitu. Artinya ini posisi China adalah berhitung melihat dampak dari tarif ini dan apa yang mereka bisa lakukan. Nah, salah satunya tentu saja akan menggandeng kekuatan ya, ada Vietnam, ada Kamboja, ada Malaysia begitu. Saya melihatnya seperti itu, Mas Yuda. Pak Roni, ini kalau menarik kalau tadi Anda katakan menggandeng kekuatan dengan negara-negara, tadi ada Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Kalau saya sedikit membacakan, impor produk China di Vietnam itu mencapai 161,9 miliar.
Kemudian kalau Kamboja sendiri mereka adalah pasar market terbesar China. Kalau kita bicara investasi, Tiongkok juga cukup besar di komoditi tekstil dan juga sebelumnya Tiongkok dan juga Kamboja sempat menggelar latihan militer bersama. Lalu bagaimana Anda melihat positioning kedua negara Asia ini dengan aliansi China? Apakah ini sudah menjadikan sebuah pertanda bahwasanya mereka adalah sekutu bersama dan aliansi yang akan menjadi lawan terberat Amerika Serikat berikutnya? Oke, jadi memang kondisi kawasan hari ini berubah begitu ya, bahwa ada yang mengatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir Amerika ini tidak lagi memprioritaskan Asia Pasifik gitu ya. Jadi kehadiran Amerika di kawasan Asia Pasifik mengalami penurunan begitu ya. Oleh sebab itu posisi itu kosong. Kekosongan diisi oleh China begitu ya. Maka lahirlah inisiatif One Belt One Road yang kemudian sekarang menjadi Belt Road Initiative gitu ya. Jadi karena Amerika terlalu lama meninggalkan Asia Pasifik, maka China hadir dengan tawaran Belt Road Initiative gitu ya. Dan kita tentu paham bahwa Belt Road Initiative itu awalnya adalah proyek infrastruktur, ekonomi, dan pembangunan. Namun pada akhirnya begitu kedekatan dengan negara-negara yang terhubung dengan proyek Belt Road Initiative pada akhirnya menyangkut juga aspek militer dan pertahanan. Maka dari itu ketika ada latihan militer bersama antara Vietnam, Kamboja dengan China, saya kira itu sesuatu yang pasti terjadi. Ketika hubungan ekonominya kuat, hubungan ekonominya baik, maka dalam perjalanan waktu pasti kerjasama militer itu akan terwujud dan dia bisa menjadi mitra strategis. Maka dulu ada inisiatif dari Amerika begitu mengimbangi Belt Road Initiative, maka Presiden Obama dulu menawarkan Trans-Pacific Partnership namanya ya. Jadi investasi dilawan dengan investasi. Tetapi dalam perjalanannya ternyata tawaran Amerika itu belum cukup kuat ya untuk mengimbangi investasi China dan pengaruh China di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Saya melihatnya begitu, Mas Yuda. Baik, Pak Syaroni Rofi, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Terima kasih untuk perbincangannya, sangat memberikan insight terkait kunjungan Xi Jinping ke 3 negara tadi tidak serta-merta menganaktirikan Indonesia di mana mitra dagang dan hubungan bilateral sudah terjalin puluhan tahun sehingga kita bisa lihat ke depannya seperti apa aliansi dari ketiga negara dan juga Indonesia untuk menghadapi perang tarif dari Amerika Serikat berikutnya. Terima kasih Pak untuk perbincangannya pagi hari ini.